Assalamualaikum, beruntung banget kalian bisa menemukan video ini. Video tentang donat yang berkualitas premium, mempunyai tekstur super lembut dan halus seperti kapas. Sudah lengkap dengan white ringnya. Donatnya pun besar, mumpluk, serta satu resep ini bisa menjadi 18 porsi. Lumayan banyak ya. Dengan cara yang singkat, yuk kita coba langsung praktek. Pertama kita bisa siapkan 180 ml susu cair dingin. Dan di sini saya garis bawahi ini sangat dingin. Ini baru saja saya keluarkan dari kulkas. Bahan selanjutnya kita masukkan 2 sendok makan gula pasir atau setara 30 gram. Lalu 1 sendok teh ragi atau setara 7 gram. Bisa kita aduk dulu. Aduk-aduk terus. Di sini kita aduk-aduk terus sampai gulanya larut, supaya nanti saat kita campurkan dengan adonan kering, gula pasir ini tidak bergerindil. Nah, ini sepertinya udah larut. Kalau sudah, kita bisa tambahkan 1 butir kuning telur dan langsung bisa kita kocok lepas. Sekiranya telur dan gula sudah tercampur dengan baik, ini kita bisa tutup dulu dengan kain. Dan ini akan kita diamkan 10 menit supaya raginya aktif dulu. Langkah selanjutnya kita bisa siapkan adonan kering. Masukkan 200 gram tepung protein sedang. Di sini saya pakai merek segitiga biru. Dan juga tambahkan 100 gram tepung protein tinggi. Saya gunakan merek Cakra. Kita kombinasi tepung berbeda protein ini. Tambahkan sejumput garam juga. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh Bread Improver atau setara 2 gram. Ini sebenarnya opsional, tapi saya sarankan ini kalian pakai ya. Selain memaksimalkan kerja ragi, ini juga berpengaruh pada tekstur roti. Coba kalian ke toko bahan kue, biasanya ada kok kemasan ekonomisnya. Kemudian bisa kita aduk-aduk. Aduk hingga tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata, kita bisa sisihkan dulu. Kita akan memulai proses mencampur bahan basah dan bahan kering. Bisa kita siapkan wadah. Masukkan adonan cair. Kalau kita perhatikan, ini ada buihnya. Ini adalah tanda atau indikator ragi aktif. Kita aduk dulu. Kemudian kita bisa siapkan adonan kering. Di sini kita masukkan secara bertahap. Aduk-aduk supaya tercampur. Aduk terus sampai tepung larut. Bisa kita tambahkan lagi. Dalam proses ini kita harus sabar ya. Harus perlahan-lahan supaya nanti juga hasilnya juga maksimal. Kalau kita tuang tepung secara keseluruhan atau bersama-sama, bisa menyebabkan tepung menggerindil dan tidak bisa tercampur dengan maksimal. Kita harus telaten sedikit demi sedikit. Nah, ini teksturnya pun sudah agak berubah ya. Yang terakhir ini sekalian aja saya tuang semuanya. Kita aduk kembali. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa bantu mengaduk dengan menggunakan tangan, supaya adonan pun bisa tercampur lebih merata. Pastikan tangan sudah dicuci bersih. Jika teksturnya masih kasar seperti ini, kita bisa lanjut untuk menguleni. Dalam proses ulen ini memang butuh tenaga cukup, maka dari itu harap sabar. Sepertinya ini udah lumayan tercampur ya. Kalau udah seperti ini, kita bisa menambahkan 2 sendok makan munjung margarin atau setara 45 gram. Dan untuk mempercepat dan mempermudah proses, di sini saya menggunakan alat bantu hand mixer. Langsung aja kita mixer. Untuk pertama kali ini kita gunakan kecepatan rendah dulu. Bisa kita oper ke kecepatan lebih tinggi. Dan ini akan kita mix dengan kecepatan maksimal hingga waktunya kurang lebih 7 menit. Nah, ini sepertinya sudah cukup ya. Akan saya matikan dulu mixernya.
Untuk bagian menempel kita bisa keluarkan dengan menggunakan tangan. Dan untuk proses mixer ini saya gunakan waktu kurang lebih 7 menit. Dan kalau kita perhatikan ini kalis elastis ya. Salah satu tanda adonan kalis elastis dengan ditunjukkan adonan tidak mudah sobek dan juga transparan. Dan ini pun kita akan proofing selama 15 menit dengan ditutup kain seperti ini. Nah, ini sudah saya proofing 15 menit dan adonan pun mengembang menjadi 2 kali lipat. Selanjutnya kita akan keluarkan ini dari wadah. Kita bisa siapkan meja kerja agar pengolahannya jauh lebih mudah. Bisa kita taburkan sedikit tepung biar tidak mudah lengket. Kemudian bisa kita keluarkan dan kita taruh meja kerja. Bisa kita uleni sejenak. Kalau sudah, kita bisa membentuk adonan ini menjadi bentuk bulat dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian ini bisa kita pipihkan supaya lebih melebar bentuknya. Kemudian kita taburi tepung sedikit dan kita akan memipihkan menggunakan alat bantu rolling pin. Nah, ini ada gelembung besar-besar. Ini harus kita kepiskan dulu supaya gelembung-gelembungnya keluar dan seratnya nanti bisa halus. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau kita perhatikan kan ini seratnya sangat-sangat halus. Selanjutnya kita akan membagi adonan ini. Saya akan membagi adonan ini menjadi beberapa bagian. Dan ternyata ini menjadi 12 bagian. Supaya hasilnya sama besar, kita bisa bantu menggunakan alat bantu timbangan. Dan di sini saya timbang rata-rata 30 gram. Kalau semua sudah rata, kita bisa ambil satu bagian. Satu bagian ini kita bisa bentuk bulat dulu. Cubit-cubit bagian bawah supaya bisa lembut maksimal. Dan kalau kita perhatikan ini permukaannya sangat-sangat halus ya. Oh iya, ini untuk adonan yang belum kita olah, kita bisa tutup dulu dengan kain seperti ini supaya adonan ini tidak kering. Kita lanjutkan supaya bentuknya makin bulat. Kita bantu dengan rounding seperti ini. Sambil jepit-jepit juga. Kalau sudah bulat seperti ini, kita bisa sisihkan dulu dan kita bisa lanjutkan untuk adonan selanjutnya. Dan ini sudah saya cetak semua menjadi bulat. Langkah selanjutnya kita akan proofing ini. Kita akan diamkan ini selama 15 menit dulu. Nah, ini sudah saya proofing selama 15 menit. Kita bisa masuk proses memberi bulatan pada bagian tengah. Saya ambil yang nomor 1, yang pertama kali saya cetak. Bisa kita pipihkan dulu menggunakan rolling pin. Kira-kira seperti ini. Langsung kita bisa memberi lubang bagian tengah. Di sini saya menggunakan alat bantu spuit. Kalau nggak ada ya pakai tutup botol juga bisa. Kalau sudah, kita bisa sisihkan. Tapi sebelum kita sisihkan, kita kasih tepung dulu biar nggak lengket. Kita bisa melanjutkan adonan berikutnya, tetap sesuai urutan yang tadi kita cetak. Nah, semua pun sudah saya bentuk dan saya kasih bulatan. Langkah selanjutnya kita akan proofing. Kita tutup dengan kain seperti ini. Karena ini proofing terakhir, kita gunakan waktu 30 menit. Nah, ini sudah berjalan 30 menit. Adonan pun mengembang cukup besar. Kita bisa masuk proses selanjutnya. Kita akan langsung goreng ini dalam minyak panas. Nah, ini posisi minyak sudah saya panaskan. Gunakan api sangat kecil untuk memanaskan dari awal sampai akhir supaya panasnya stabil. Kita bisa langsung masukkan donat dalam minyak. Dalam menggoreng donat pun kita di sini gunakan api yang sangat kecil seperti tadi. Jika kalian ingin melihat atau memantau kematangan, cukup kita intip seperti ini aja. Jangan dibolak-balik.
Karena kalau kita sering bolak-balik, tekstur donat nanti akan berminyak. Nah, ini sepertinya bagian bawah udah matang, akan saya balik dulu. Nah, ini sepertinya udah matang karena warnanya sudah menunjukkan kuning keemasan. Dan sekarang akan saya angkat. Untuk mengangkat donat, jangan menggunakan alat saring ya. Saya sarankan pakai sumpit seperti ini aja, supaya teksturnya terjaga serta hasilnya bisa maksimal. Nah, beginilah tampilannya. Ini sudah matang. Ini tadi sudah saya tiriskan. Dan ini jadi lumayan banyak. Dari 300 gram tepung yang kita buat tadi, bisa menjadi total 18 biji donat. Mumpung hangat-hangat, di sini akan saya kasih gula halus. Sebagai catatan, ini gula halusnya nggak sembarangan ya. Ini ada gula khusus donat. Rasanya beda dengan yang gula halus. Ini ada seperti min-minnya, tapi seger, lebih dingin. Kalau kalian cari di toko bahan kue ada kok. Tinggal tanya aja ke pelayan toko, mau beli gula khusus donat. Dan ini ada donat yang belum saya kasih gula. Dan kalau kalian lihat, ini sudah lengkap dengan white ringnya atau lingkaran putih pada donat. Dan kita coba lihat bagian tengahnya. Dan wow, ini super lembut, super halus ya, seperti kapas, hampir mirip dengan kapas, sangat-sangat lembut. Untuk seratnya ini kecil-kecil ya. Untuk rasa ini sangat enak karena kita tahu tadi kita menggunakan bahan-bahan yang cukup komplit ya, ada susu dan juga telur, rasanya sangat enak. Semua udah beres dan udah selesai, tinggal kita nikmatin aja. Jika video ini bermanfaat buat kalian boleh tekan subscribe dan like channel ini. Nyalakan lonceng juga boleh supaya tahu video dan resep terbaru saya. Silakan dipraktekkan, silakan dinikmati. Saya pamit dulu, saya ucapkan wassalamualaikum.